Bagaimana iman menghubungkan penciptanya dengan ciptaannya. Pengetahuan harus dibangun di atas iman. Ilmu pengetahuan yang tidak dibangun di atas iman itu rapuh, hampa. Yang kedua, nanti kita bicara menata otak. Menata otak ini kita bicara belajar, maka akan berhubungan dengan otak. Otak yang bertanggung jawab dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi yang kita tahu hanya belajar. Kita tidak sampai pada titik bagaimana otak kita menyimpan informasi, bagaimana kapan waktu otak ini maksimal bekerja, bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan otak, dan lain-lain. Jadi ini saya bilang sebagai konstruksi dasar. Yang landasannya iman, yang kedua ini menata otak. Bicara tentang ilmu pengetahuan, baru nanti outputnya adalah mimpinya bisa dicapai, meraih mimpi. Itu nanti hubungannya dengan efek visualisasi, efek imajinasi. Kamu sudah merasa dirimu seperti apa yang kamu inginkan, dan semesta alam akan menjawab itu, percaya. Apalagi didukung dengan doa. Tak usah pikir bahwa orang tuamu gak ada duit atau apapun itu bukan urusanmu. Kalau sudah serahkan ke Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Nah, ini kita bicara bagaimana proses masuknya informasi, bagaimana otak bisa bekerja maksimal, bagaimana meningkatkan kapasitas otak. Berapa banyak file yang kita masuk, sama seperti memorika. Jadi otak kepala kita mungkin bulatnya sama, tapi isinya bisa beda-beda. Ada yang isinya banyak, teman yang malas belajar udah pasti isinya sedikit. Yang banyak baca pasti isinya banyak. Itu sederhana konsep otak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara otak menyimpan informasi. Anggap saja hari ini belajar matematika, maka di sini akan terbentuk sel tentang matematika yang baru. Besok belajar lagi, Bapak ajar lagi matematika, dan kita belajar lagi, sel tadi terbentuk lagi. Lusa sebulan ke depan kita belajar terus, maka ini semakin kuat. Ketika kita lepas makin lama tidak belajar, dia bisa hilang kembali. Itulah mengapa sudah masuk tapi keluar lagi. Untuk ini bisa dipertahankan, maka dipengaruhi 4 faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah media, yang kedua waktu, yang ketiga kuantitas, yang terakhir kondisi. Kita bicara media. Informasi tadi yang masuk itu berhubungan dengan sistem indera kita. Jadi gini sederhana, apa yang dilihat kita lihat, berarti ada informasi masuk melalui indera penglihatan ke otak. Oh, tentang ini masuk ke otak. Nah, apa yang kita dengar, maka ada informasi yang masuk melalui telinga ke otak. Kalau kita belajar sesuatu, kita melibatkan medianya lebih dari satu indera, maka ikatan ini akan makin kuat, sel yang tersimpan makin kuat. Sederhana begini, ketika guru mengajar, kita melihat sambil menggambar, sambil mendengar, berapa informasi yang masuk melalui media. Yang dari tangan, motorik sensorik bekerja, mata masuk, dari telinga juga masuk. Ini jauh lebih kuat ikatannya ketika kita cuma melihat tanpa pakai headset. Kalau pakai headset atau kita sambil tulis cuma lihat, maka yang masuk tadi cuma melalui satu media, indera penglihatan. Yang menggunakan 3 media, tangan dan ini, pasti informasi yang terikat di sini akan lebih kuat. Pasti save-nya lebih lama. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ketika belajar menggunakan lebih dari satu indera, belajar sesuatu yang sifatnya penggambar, gambar saja. Kalau ingin dengar, dengar saja. Kalau perlu ada baunya yang dicium, cium saja. Karena ketika dia melibatkan lebih dari satu indera, maka yang terlekat di otak akan makin lama. Itu cara kerja otak menyimpan informasi. Yang kedua, waktu. Otak ini juga butuh waktu. Jadi kita nggak asal masuk saja, dia butuh istirahat. Waktu terbaik otak bekerja ketika dia pulih dari istirahatnya. Keinginan untuk terus membaca itu selalu muncul buku ini. Lalu membaca satu kali, kamu belum bisa menemukan isi mendalam dari buku ini, arah dari buku ini, arah dari buku ini. Karena buku ini ditulis dari sebuah refleksi tentang hidup dan perjalanan hidup dari pada buku kecil ini. Saya sudah baca sekitar 4 kali, saya baca. Dan setelah saya simpan, selalu muncul dia keinginan saya baca lagi, saya baca lagi. Jadi saya sudah baca 4 kali buku ini. Sehingga adik dan juga Bapak Ibu guru berkesempatan yang sama untuk boleh memiliki buku ini. Kita beli.
Kita beli. Bagi Pak Dokter bukan menjual buku ini sebenarnya. Bagi Pak Dokter bukan menjual buku ini. Tapi ada hal yang lebih dari itu. Merasa turut bertanggung jawab terhadap perkembangan dan perjalanan anak-anak di NTT ini, terutama kita di Kontingen ini. Di Kontingen ini kita adalah sekolah yang pertama menjadi pilihan Pak Dokter. Di kabupaten itu, di kota itu belum, baru di luar kota. Dan sekolah kita ini menjadi pilihan kita, Pak Dokter. Sehingga tolong wartakan ini kemana-mana. Akan kabar baik yang kita peroleh hari ini. Wartakan kabar baik yang kita terima, kita peroleh hari ini. Dan akhirnya sekali lagi Pak Dokter, kami sampaikan terima kasih dan minta maaf apabila kebersamaan kita hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Nanti buku pada dasar sebuah karakter baru saya temukan pada diri dokter melalui yang dituangkan dalam buku kecil ini. Saya akhirnya mencoba untuk menyimpulkan secara sederhana bahwa ternyata Pak Dokter ini selain mengurus bagian kesehatan, tapi Pak Dokter adalah seorang pribadi yang boleh saya katakan menjadi motivator, memberikan motivasi yang luar biasa, terutama kepada kita dan lebih khusus itu adalah para pasien. Kini Pak Dokter coba mengalihkan sedikit perhatiannya terhadap dunia pendidikan melalui resolusi masa depan pelajar, teguhkan iman, menata otak, dan meraih mimpi. Hari ini Pak Dokter ingin mengatakan sesuatu untuk kita. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada adik-adik sekalian, kepada kita semua, untuk boleh mengikuti, mendengarkan ini dengan baik-baik, mencermatinya isinya dengan baik-baik. Lalu kalau ada yang kita belum paham, kita bertanya. Sekali lagi, kalau kamu tidak tanya itu rugi. Kalau kita tidak bertanya, ini rugi. Karena kesempatan seperti ini langka, tidak mudah didapatkan. Dan Pak Dokter juga punya sejarah tersendiri tentang Kontingen ini.